Halo Ibu, Bu, Oh, Bang Ustadz. penasaran. Penasaran Selamat kali malam, Ibu Bang ini sama Ustadz. saya dia. Selamat malam Bu. Apalagi yang mau Ibu tanyakan tiap malam naik? Dari malam tidak naik Ah, ya, Bang? ya iya. Ah, apalagi nih permasalahan yang Ibu mau ini mau bawa? Bang Ustadz, gak ada kah judul Ah, yang lain, Bang Ustadz? Kok itu terus judulnya? lo. Diganti-ganti. Ini judul baru Bu, judul baru ini. Tidak boleh diganti Kemarin-kemarin judul, Bang. kemarin-kemarin saya nggak ada Judulnya, bahas Bang. ini Bu. Eh, ayo, gimana Masa itu tanggapan Ibu yang atas lain lah, atas Bang. Yang atas lain judulnya, dong, atas Bang. judulnya, atas judulnya? Aduh, Bang. Gak bagus baca Ya. judulnya ini, Bang. Anakku adalah Tuhanku, itu kan pertanyaan toh Bu. Ya. Ah, Tadi sekarang saya mau itu yang tanya sama Ibu. Sekarang saya mau tanya sama Ibu, ya, Bu. Gini, Maria itu menyembah siapa Bu? menyembah Tuhan Yesus, Bang. Jadi menyembah anaknya gitu. Iya, Bang. Waduh, anak durhaka itu Bu. Tidak bisa dikatakan Kok begitu, Bang. masa seorang ibu menyembah anaknya, anak durhaka itu? Malin Maria hanya kundang. perantara, Bang. Maria adalah ibu Tuhan Yesus, tetapi sebagai Ah, perantara gitu, Bang. jadi ibunya melahirkan Tuhannya gitu. Nah, anggaplah gitu, Bang. Waduh. Pikirlah sendiri. Aduh, bahas suci Allah ya teman-teman. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakannya. Aduh. Salah Bu, jauh kali Anda melenceng. Jadi, Abang rasa lucu gitu, Bang. Aduh. Kan sudah Masa memahami. seorang ibu ya, melahirkan Tuhannya, melahirkan anaknya, menyembah anaknya itu anak durhaka itu. Bukan gitu, Bang. Maria adalah perantara, Bang, dari Tuhan Allah itu sendiri untuk melahirkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Allah bisa terlihat wujudnya sebagai manusia seperti kita, Bang. Jadi kita tahu, oh ya Tuhan Allah seperti ini. Kemudian sifat dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah, ya kita bisa melihatnya dari Tuhan Yesus gitu, Bang. Melalui Maria, Maria yang melahirkan gitu, Bang. Dalam Waduh, Bu, begini, Bu. Mari kita berpikir. Bu, ya, menurut Ibu, kalau kita makan nasi pantas nggak, Bu? makan nasi, Bang. Ya, kalau kita makan kotoran pantas nggak? Ya enggak dong. Enggak. Padahal kan kita bisa angkut kotoran ke mulut, betul? Padahal kita bisa aja memasukkan kotoran ke mulut, kan? Tapi nggak pantas kita makan kotoran, kan? Iya. Ah, begitu pula Tuhan, Bu. Nggak pantas dia jadi manusia. Tidak pantas dia dikandung manusia. Tidak pantas dia dilahirkan manusia. Tidak pantas dia disusui manusia. Tidak pantas dia dididik manusia. Tidak pantas dia diseret manusia. Tidak pantas dia ditendang manusia. Tidak pantas dia di semuanya lah disalib sampai mati terkutuk oleh Semuanya manusia. nggak pantas, Bang. Iya, Bang. Semuanya nggak pantas. Memang itu menurut akal dan pikiran kita itu memang semua nggak pantas, Bang. Gitu. Gak pantas. Tapi kita menemani kerendahan, merendahkan diri begitu, Bang. Ya, Tuhan Allah itu dalam kerendahannya itu memberikan Tuhan Yesus seperti kita sendiri manusia, gitu, Bang. Lah, Jadi gini Bu, tadi kan kita makan tai bisa, makan kotoran bisa, tapi nggak pantas bagi kita. Begitu pula bagi Tuhan, nggak pantas dia jadi manusia. Nggak pantas dia merendahkan diri. yang lain lah, Bang. Contoh yang lain, jangan yang kotor gitu dah. Lah, memang seharusnya seperti itu analoginya.
ada yang tidak pantas bagi manusia, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan. Gitu. Gak pantas Tuhan itu dikandung. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan. Gitu. Itu menurut abang. Lah. Ya, kalau menurut Kristen kan Tuhan lahir. Ayo udah memang beda kita. Tapi ya yang namanya Tuhan itu tidak dilahirkan, Bu. Kalau tadi saya nyimak abang sama itu bapak yang barusan turun itu di dalam ayat ini bang, apa nih? Markus 10 ayat 45 mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Gitu bang. Ada Yesus ngomong kayak gitu. Ini di Alkitab. Markus berapa? Markus 10 ayat yang ke-45. Itu tadi yang Karena anak manusia datang yang bukan untuk melayani, Bapak tadi. melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Iya, yang dimaksud dia menebus nyawa orang banyak itu, ya Bu ya, bukan berarti dia harus disalibkan. Harus disalibkan, Bang. Jadi ajarannya seperti apa supaya menebus dosa orang banyak itu bertaubat? Kan jika zaman dulu itu kalau untuk membunuh Taubatnya orang pakai itu apa? yang- Korban bakaran. Kenapa, Ayo. Bang? Taubatnya kayak gimana mereka pakai korban bakaran? Bertobat bagaimana maksudnya, Abang? Nah, makanya beda ajaran Anda dengan Yesus. Bang, Kalau Bang, ajaran ini Yesus loh, Bang. dulu ya, kalaunya ajaran Yesus dulu itu mengikuti ajaran dari Yahudi. Meneruskan aja dia. Aduh, begini, Bang. Kapan ya kita berhenti berbicara tentang Bible gitu, Bang? Ada nggak? Jadi Kak, jadi kapan kita berhenti ya berbicara tentang Bible? Coba Anda buka di Markus 7 22 sampai 23. Ambil kitabnya. Markus berapa, Bang? Markus 7 nomor 22 sampai 23. Ya ampun, Bang. Apalagi disuruh baca nih? Baca aja nggak apa-apa. Bukan yang porno, bukan. Bukan. Baca. Persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati. Bukan. Salah, mohon maaf, saya salah. Matius 7, bukan Markus. Sorry. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius ya. Matius berapa tadi, Bang? 7 7. 22 sampai 23. 22. Pada Sampai hari 23. terakhir banyak orang itu ya, Bang. Baca. Ya, baca. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lanjut. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku karena
kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik. Yang diusir Yesus di situ siapa, Bu? Mengusir setan. Yang diusir Yesus di situ siapa? Coba lihat. Pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan itu agamanya apa? Nggak ada agama di sini, Bang. Iya, saat ini di Indonesia yang memanggil Yesus itu Tuhan agamanya apa, Bu? Ya, agama Kristen, Bang. Kristen, baik. Jadi Kristen berbuat demi nama Yesus dan mengusir setan demi nama Yesus dan mengadakan banyak mukjizat demi nama Yesus. Maka pada waktu itulah kata Yesus, aku akan berterus terang kepada Kristen, ya, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu, kata Yesus. Bang. Itu, Bu. Kan dibilang membuat kejahatan, Bang. Lah, yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Kita tahu hari ini yang memanggil Yesus itu Tuhan Yahudi dan Katolik. Yahudi dan Katolik. Katolik dan Kristen. Yang memanggil Yesus Tuhan. Maka di hari akhir kata Yesus, aku akan banyak orang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Kata Yesus, enyahlah kamu sekalian, kalian adalah pembuat kejahatan. Kayak gimana? Makanya di Al-Quran kami juga ada, Bu, ayat-ayat seperti ini. Ada. Syukron, Bang. Ya. Ada ayatnya di tempat kami. Di mana tuh? Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Di hari kiamat nanti Yesus atau Nabi Isa akan dihadapkan kepada para penyembahnya. Langsung ditanya Allah, wa idz qala Allahu ya Isa a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa anak Maryam, apakah kamu dulu di dunia waktu aku utus, kata Tuhan, kamu menyuruh manusia untuk menyembah ibumu dan menyembahmu, dua Tuhan selain aku? Kata Nabi Isa saat itu, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum. Gak pernah, ya. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Gak boleh, kata Nabi Isa, bukan hakku berkata seperti itu. Padahal apa? Dia menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya. Makanya di hari itu Nabi Isa atau Yesus mengusir para penyembahnya. Sama dengan Markus nih. Sama, Bu. Di Al-Quran kami juga ada Al-Maidah 116. Wa idz qala Allahu ya Isa anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Tuh. Apa itu? Itu Al-Maidah 116 sampai 117. Ibu Google aja. Quran surah Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nggak tahu saya tuh bahasa Arab, Bang. Itu tadi Terjemahannya ada, Bu. Terjemahannya ayat ada. 1 itu kan jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu kan ayat pertamanya, Bang. Iya, saya mengatakan kepada Ibu, ya, seperti di Markus ini, Yesus mengusir Kristen, ternyata di kitab kami pun juga ada. Yesus, Nabi Isa itu nanti mengusir para penyembahnya. Makanya dia langsung dihadapkan dengan orang-orang yang menyembah dirinya. Langsung ditanya Allah,
Wa idh qala Allahu ya Isa, dan ingatlah ketika Allah berfirman, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah sewaktu kamu aku utus dulu, kata Allah, kamu pernah menyampaikan kepada manusia yang menyembahmu ini bahwa sembahlah kamu dan ibumu dua Tuhan selain aku. Hari itu juga Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau Tuhanku, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku atau menyembah ibuku. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal aku dulu waktu diutus ke dunia menyuruh mereka ini untuk menyembahmu ya Allah. Bukan menyembah diriku tapi menyembahmu. Makanya di situ ada ceritanya. Sama nih dengan Markus 7 nomor 22 nih, Bu. Pada hari terakhir, kata Yesus, banyak yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Masih menganggap Tuhan. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami dulu bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu? Pada hari itu juga, kata Yesus, dia akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Sama dengan ayat Quran tadi. Sama-sama mengusir gitu ceritanya. Nabi Isa mengusir para penyembahnya. Yesus pun juga mengusir yang menuhankannya. Jadi maksud abang itu kalau yang pendeta-pendeta yang punya kemampuan untuk menyembuhkan atau mengusir setan gitu, mereka itu membuat kejahatan gitu, Bang. Menurut Yesus, Bu, menurut Yesus, bukan menurut saya. Tapi di sini dikatakan cuma mengusir setan, Bang. Nggak ada yang itu. Mengusir setan demi bernubuat demi namaku, mengusir setan dan mengadakan banyak mukjizat. Bisa tuh menyembuhkan orang sakit. Gitu, Bu. Ya juga sih, Bang. Itu. Coba renungi itu perkataan Yesus langsung. Kalau perkataan Yesus, Bu, di sini tandanya merah. Warna merah gitu ininya. Nah, yang kayak gini, Bu, kalau di aplikasi saya nih. Coba Ibu lihat. Dia kan ada yang hitam nih. Ini bukan suara Yesus langsung. Tapi ini adalah nih. Kalau yang merah-merah kayak gini, ini perkataan Yesus. Udah diteliti gitu. Nah, yang merah-merah nih. Jadi kata Yesus, bagi yang menuhankan dia, bernubuat demi nama dia, terus juga mengusir setan atas nama dia, mengadakan mukjizat atas nama dia, dia tidak pernah mengenal orang itu. Terus dia usir, katanya dia adalah pembuat kejahatan. Karena apa? Jual nama orang. Tapi bagi yang mereka yang melakukannya tuh, Bang, saya kan tidak. Artinya apa? Di situ dia tidak mau dituhankan. Udah jelas itu. Baca ayatnya, nggak mau dia dituhankan itu. Bukan cuma ayat itu, Bang, banyak ayat lah. Masa Tuhan Yesus tidak mau dituhankan? Lah, Yesus kan hamba Tuhan toh, Bu. Anak Bapa, anak Allah. Hamba Tuhan. Ya hamba sebagai manusia. Ya hamba, kalau hamba bukan Tuhan udah, Bu. Dalam kerendahannya dia sebagai hamba. Dalam kerendahan kayak gimana? Enggak pantas Tuhan merendahkan diri. Yang memberi contoh kepada manusia gitu, Bang. Bagaimana? Kalau gitu saya tanya sama Ibu. Sekarang Ibu sempurna manusia, punya mata, punya akal, punya nafsu, ya punya tangan, punya kaki dua, bisa berdiri. Mau nggak Ibu jadi ayam? Nah gitu, Bang. Mau nggak Abang jadi kambing? Iya iyalah, saya nggak mau jadi kambing. Ngapain saya? Saya manusia ini sempurna, udah nggak mau saya jadi kambing.
keras. Begitu pula Tuhan. Nggak mau Begitu dong, pula Bang, Tuhan. jadi ayam. Iya, ibu aja nggak mau jadi ayam. Begitu pula Tuhan. Ngapain dia jadi manusia? Nggak mau lah dia jadi manusia. Mana sih? Itu Bu, logika dipakai ibu yang sempurna. Ibu tanya saya mau nggak saya jadi kambing? Nggak mau saya. Ngapain? Nah, ibu pun nggak mau jadi ayam. Begitu pula Tuhan. Ngapain? Nggak mau dialah jadi manusia. Ngapain? Itu logikanya. Ngapain jadi manusia dia? Iya sih Bang, kalau untuk ke sana itu masalah yang melakukan mujizat-mujizat ini mungkin saya harus belajar dulu ya Bang ya, karena Renungi itu kata Yesus sendiri tuh Bu, bukan kata saya. iya Bang. Uh, Ya terima kasih ada Bang. yang ditanyakan Bu? Ada yang ibu tanyakan? Matius ya. Tunggu Bang ya, saya screenshot dulu ini. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Bilang aja sama pendeta ibu. Ada juga di Al-Qur'an yang umat muslim ternyata gitu. Kalau mau ibu ambil video ini tunjukkan sama pendetanya. Nah, gitu. Bagaimana penjelasan saya? Iya Bang. Ibu bisa ambil nanti. Ibu bisa ambil di YouTube saya di sini, Bu. Nih YouTube saya. Ya. Saya kasih tahu. Jadi ibu bisa potong videonya nanti buat ditunjukkan ke gereja atau ditanyakan kepada pendeta ibu. Ya. Nggak usah Bang, dan saya langsung saja kirim dia punya screenshot. Oke Bang, mungkin itu aja. Nah, Bu. Bentar. Sabar, Bu. Salah. Tunggu. Nah, ini Bu. Kalau Anda mau ngambil di YouTube nanti ya. Nama YouTube-nya Album Yusuf PI. Bentar Bang, Nah, bentar ini Bang. videonya. Ya. Atau Anda bisa potong di judul Yusuf PI versus anak gereja. Ya. Syukron Bang Lambe. Lambe ini apa? Judul kah? Untuk yang sekarang berapa itu Bang? Oh ini sudah ada. Ya, ambil di situ nanti Bu ya rekamannya. Kalau ibu mau menunjukkan sama pendetanya silahkan, monggo gitu. Sudah Bang, saya subscribe. Oke, makasih Ibu. Ya, teman-teman subscribe juga ya. Semoga Ibu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah berkali-kali ya, semoga mau mengikuti jejak anaknya. Padahal anaknya udah bener itu. Ibunya aja yang gak mau ikut. Gak bisa dong Bang. Anak saya biar aja lah di sana. Saya di sini, tetap ketemu di sini gitu Bang. Ya, itu hak Anda lah Bu ya. Kemarin Pilihan kita Anda, kan? Natalan. Dan kita sampai Januari ini belum selesai Natalan kan. Terus dihadiri sama banyak teman-teman yang muslim Bang. Jadi kita itu seperti bersaudara gitu Bang. Iya, gak apa-apa. Jadi aku nggak bisa di sini ngebahas ini itu karena bagi saya itu yang muslim adalah saudara gitu Bang. Oke. Ada lagi Bu? Kalau nggak ada lagi saya coba gantikan Ibu dengan yang lain ya. Malam. Caca. Ada. Saya follow yang di YouTube Ustadz. Ya, makasih yang di YouTube saya ya. Nah, ayo yang teman-teman yang di YouTube bantu YouTube saya masih kecil namanya Yusuf Album Yusuf PI.
Turun. Judol, judol, judol. Selamat malam, udah diblokir. Dah. Malam bang. Halo, malam. Malam bang. Iya. Abang dari Islam atau Kristen? Katolik. Oh, Katolik. Baik. Bang, boleh kita berdiskusi malam hari ini? Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Mau bertanya. Mau ditanya. Apa tuh? Mau ditanya. Maria menyembah anaknya, bang. Maksudnya? Maria menyembah siapa? Ibumu menyembah kamu nggak? Enggak. Nggak. Karena saya bukan Tuhan. Iya, itu sudah. Berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Tuhan. Lah, kan beda. Anda menganalogikan dengan saya. Apakah ibu saya menyembah saya? Enggak. Ya. Karena saya bukan Tuhan. Ya. Ya. Terus Maria melahirkan siapa? Anaknya kan? Tuhan atau bukan anaknya tuh? Siapa bilang yang itu Yesus menyembah Maria menyembah Yesus? Batu Lah, bayi. kan saya tanya, Maria menyembah Yesus gitu? Tidak. Oh, berubah lagi. Berubah-ubah jawabannya. Iya, kau bilang menyembah ibu. Lalu siapa yang disembahnya? Itu batu kecil. Itu kan belum ada karunianya. Begitu supaya kau mengerti. Batu kecil? Iya, batu kecil itu kan karunia. Dia belum tahu kalau ini anaknya nanti kalau sudah besar seperti apa, kalau Yesus seperti apa. Begitu supaya kau mengerti. Maksudnya gimana Bang? Maria sebelum Yesus itu ada nongol, dia nyembah siapa gitu? Kan kau tanya menyembah batu. Siapa yang menyembah batu bayi? Begitu, kalau orang tidak tahu kalau dia punya karunia mau bagaimana? Ya kayak gimana? Kan dia mengandung Tuhan toh katanya. Iya, itu kan dari Tuhan yang ini perantara Nah, terus? mengandung Yesus. Iya. Terus kau Jadi bilang dia menyembah ini. dia menyembah kemana gitu? Maksud menyembah ke perut? Siapa bilang menyembah ke perut kau? Ya saya kan nanya. Apakah dia nyembah ke perut kayak gitu? Terus? Lah, ya Anda jelaskan biar kami paham. Kami tidak bisa, kami bukan ini Romo yang tahu semua ini. Aduh. Aduh, bang. Saya sebenarnya tahu ya Katolik itu punya terbatas yang bisa bahasa Alkitab tuh tahu. Terus ngapain Anda ya ketika saya tanya ke dalam kitab Anda, lebih baik Anda panggil Romo Anda ke sini gitu. Sama Edis aja, Bang. Kalau kamu berani. Edis mencret. Gak bisa jawab, curhatnya ke sana kemari sampai ke rumah-rumah curhat. Gak nyambung si Edis. Yang nge-kick bukan saya juga ya. Entah dia turun sendiri atau di-kick moderator, mana saya tahu. Tidak, kalau memang kau ustad atau apa kau? Saya manusia. Kamu ustad atau apa? Saya manusia. Oh, manusia. Punya tata berbicara yang baik tidak? Untuk punya. Misalnya mengundang orang yang dengan ramah untuk berdebat dengan kamu, tapi kamu punya ekspresi begitu-begitu, kan tidak sopan. Ekspresi gimana? Ya kau punya cara, kita mengerti sendiri saya. Kau nonton ulang, kau punya gerak-gerik itu. Loh, kenapa saya salah gerak-gerik? Ya, habis itu. Nggak ada masalah. Namanya saya di tempat duduk, mau gerak, mau gerik. Kalau yang nggak gerak, mayat namanya. Iya, kalau saya nggak gerak, mati, mayat namanya. Berarti orang yang ini
Aduh, Sama aduh, kamu aduh. goblok semua karena lihat kau punya tingkah laku Oh, itu bukan tidak bisa mencerminkan. ajaran Katolik asli nih. Ya, Tidak bisa mencerminkan kau punya itu. ajaran Katolik asli. Silakanlah. Maksudnya ajaran Gimana apa ajarannya? dulu? Apa yang salah Ajarannya sama gimana? apa Ajarannya yang apa salah? gimana? Apa yang salah sama Bahasa kasih gitu ya. Iya, gak punya gaya, nggak maksudnya. Kalau berdebat, kalau orang sudah ini, kamu juga harus Bah- itu. bahasa kasihnya keluar tuh. Begitu, yang sopan santun lah. Cara Iya. beretika itu bagaimana? Kalau kalau etika dan adab ya kau mau ngajarin saya ngajarin ikan berenang. Kalau kau mau ngajarin adab, ada nggak di Katolik tentang adab? Tentang pelajaran akidah akhlak itu ada nggak di Katolik? Iya. Lihat, ada kau lihat itu kita punya pemimpin-pemimpin gaya seperti kau tidak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada di Katolik itu pelajaran akidah akhlak gitu. Iya. Seperti Memang. kau ini yang tidak ini. Jadi makanya jadi manusianya nggak ada etika dan nggak akan beradab teman-teman pasti. Makanya apa orang gerak aja dibilang salah, nggak ada etikanya memang. Misalnya harus baku dengar kalau berdebat itu. Jangan kamu Ya iya, kalau kau mau berdebat berdiskusi pakai kitabmu silahkan saya layani. Tapi kau bilang kan kagak boleh ada batasan di Katolik saya pun tahu lah. Iya. Ya udah Saya kau panggil mengerti. aja romomu ke sini. Kami hanya umat biasa, tidak tahu mengerti untuk tentang itu. Kalau untuk tentang kebaikan, kasih, itu saja yang kita tahu. Kalau seperti kau ini tidak mencerminkan untuk orang lain, itu susah. Aduh. Tatar dulu Pak Robin. Pak Robin, tatar dulu Pak. Mau kita bahas. Iya, tatar dulu. Kok ada musik? Jangan musik lah Pak, copyright nanti. Oke? Pak Robin, apakah salah saya ketika bertanya sesuatu tentang kekatolikan gitu? Nggak ada yang salah. Nggak ada kan? Terus ketika saya gerak-gerak kayak gini katanya saya nggak ada etika. Nggak ada yang salah. Itu kan kebebasan. Ya iya, aneh juga ini orang. Kena kalau kau ngerokok kena bang. Karena saya nggak pakai pembatasan. Tidak ada ini. Kau kan cari uang di sini. Kita hanya mau menonton saja, mau Bennett, mau apa. Itu Oh ya urusan udah, saya. kalau gitu kau turun aja. Ngapain kau di atas? Kan gitu jadinya. Us. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Bu. Islam Kristen? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya Bu. Gimana ya cara bukanya ya? Tuh, klik nyalakan. Oke Bu. Iya, Ibu dari mana? Tadi Kristen ya? Iya. Mungkin Ibu mau bertanya atau mau ditanya. Nih ada juga nih bapak-bapak di atas nih teman saya nih Bu. Pak Robin Pardede. Kristen juga beliau. Tapi Kristen Maripat itu. Beda dari yang lain Kristennya. Gimana Bu, gimana? Gini, Bang Yusuf PI, kemarin ada saya lihat waktu itu
Nak Yusuf sakit ya, jadi saya bilang darah Yesus menyembuhkan gitu. Rupanya tadi ada mengatakan darah manusia di mana menyembuhkan gitu ya. Terus? Iya, darah Yesus sungguh luar biasa. Gak ada Iya. hubungannya, Bu. Saya sembuh pertama karena saya meminta kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Aku masih muda. Aku pengen masih mendakwahkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maka perkuatlah badanku. Terus ikhtiar ke rumah sakit. Akhirnya sembuh. Ya. Gak ada hubungannya dengan Yesus ibu, ngaco. Iya sih. Iya, Kita Pak kan Robin apa hubungannya Pak Robin? kita sih dari apa namanya kepercayaan kita gitu. Iya. Bu, kok gelap Bu? Ya mati lampu Bagan Batu Riau. Aduh, mati lampunya. Ada. Ibu mau nanya atau mau apa nih? Ya mau berdiskusi aja sama ya Ustadz Yusuf ya. Iya, tubuh kena kutuk mati lampunya. Wah, nggak kena kutuk lah. Pak Robin, saya mau nanya Pak Robin dulu. Yesus itu Tuhan atau bukan Pak Robin? Kok nggak ada suara ya? Ya, bukanlah. Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Yesus bukan Tuhan. Bu Wati, Yesus itu Tuhan atau bukan, Bu? Yung set. Ada. Kita cari dulu ya Pak Robin ya. Halo, selamat malam. Iya. Saya mau naikin Pak Dehe ini ya, kayak masa Pak Dehe sama Pak Robin dua narasumber saya mau adu jotos gitu. Bingung saya mau naikin Pak Dehe atau Pak Robin gitu. Maksud saya satu aja Pak Dehe. Kalau Pak Dehe besok lah gitu minta naik. Jangan bersama Pak Robin gitu. Malah kocar kacir nanti Oten. Gitu. Bingung saya kalau nya dua ininya, dua narsumnya. Pak Dehe itu ada meminta juga beliau di bawah. Ya satu aja gitu. Halo, selamat malam. Silakan dibuka dulu kameranya. Malam. Ini Pak Ustadz ya. Diminta buka kamera malah nanya. Ada di apa ya? Diminta buka kamera malah nanya dia. Syukran jazakallah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, lumban raja ini nggak nyimak dia minta naik. Aduh. Ntar ya. Yang Kristen mana? Nggak, saya naikin dulu dah Pak Dehe nih.
Pak Dehe. Saya mau ngomong sama beliau nih. Saya punya narasumber juga udah masalahnya. Pak Dehe. Pak Dehe. Iya. Selamat malam, Pak Ustadz. Selamat malam, Pak. Iya, Pak Dehe. Ada yang mau disampaikan kah? Atau ada yang mau ditanyakan kah? Karena di sini Pak Dehe, Pak Robin udah ada gitu. Pak Dehe besok lah gitu, maksud saya gantian. Jangan Pak Robin dengan Pak Dehe berdebat di sini, aneh jadinya. Siap, Pak Ustadz. Siap, Pak Robin. Selamat malam. Oke, Pak Ustadz. Oke. Besok ya, Pak ya? Siap. Oke. Thank you, Pak. Selamat Izin malam. tolong, Pak Ustadz. Ya, Malam, selamat ya. malam. Malam. Karena Pak Robin sama Pak Dehes kayaknya sepaham itu. Jadi satu aja yang kita pilih dulu, kan gitu ya. Halo, selamat malam. Aduh, kelakuan kalian ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Iya. Lagi corona kah di situ? Lagi kena corona kah? Yang kau sembah siapa, Bang? Hah? Yang kau sembah siapa? Siapa, Ustadz? Hah? Yang saya sembah? Oh, Tuhan saya sendiri. namanya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan katanya Pak Dehe. Pak Dehe. Pak Robin, tatar dulu nih orang mengatakan Yesus Tuhan, Pak Robin. Pak Robin ini ya Kristen juga, tapi kata beliau ya Yesus bukan Tuhan. Tuh. Silakan. Alasannya kenapa Pak Robin tuh katanya? Buka mic-nya, Pak. Alasannya sebelum ada Yesus Tuhan sudah ada. Jadi ya, garis besarnya seperti ini. Sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Maka dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu siapa? Bapa. Kalau dalam Muslim mengatakan Allah. Jadi jangan pernah diduakan. Ketika kita mengatakan itu Yesus menjadi Tuhan, itu kita menduakan, ya. Kita akan menjadi ada ilah-ilah lain pada kita. Sekalipun Yesus adalah manusia yang suci, ya. Sekalipun jika bakalan dari ruh yang suci, dia tetap manusia. Manusia punya tetap manusia. Tuhan tetap Tuhan. Bagaimana ciri-ciri Tuhan? Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tuhan itu tidak pernah bisa terukur. Sementara kita ada Tuhan yang bisa terukur. Ya. Siapa itu? Ya Yesus. Sementara dikatakan jangan ada ilah-ilah lain padamu. Jadi ketika kita mempertuhankan kemanusiaannya Yesus, berarti ada ilah lain. Makanya sangat benar yang dikatakan oleh saudara kita Muslim. La ilaha illallah, berarti tiada Tuhan selain Maha Pencipta. Sama dalam Kristen juga ada. Jangan ada ilah-ilah lain padamu. Sementara Kristen mengilahkan lain. Siapa? Yaitu Yesus. Sementara Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan supaya dia dipertuhankan. Nggak pernah itu. Dari Kejadian sampai Wahyu, saya sudah khatam. Ya, arti khatam itu sudah tamat berapa kali. Nggak ada. Tetapi sebagai utusan, maka dikatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, penyesat orang yang memanggil Yesus Tuhan. Penyesat. Itu jelas, ada dalilnya, ada faktanya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya. Biar kita ini perlu iman ini nih. Jadi siapa orang yang gak percaya bahwa Yesus itu datang ke dunia ini bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia. Kalau dia nggak percaya dia sebagai manusia datang ke dunia, dia penyesat. Kalau dia percaya sebagai Tuhan datang ke dunia, itu penyesat. Jadi kita harus percaya dia datang ke dunia sebagai manusia.
Sesat kan kalau yang mengatakan Yesus Tuhan tuh. Jadi kita percaya dia datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Gitu. Nah, itu mana dalilnya? Itu yang saya imanin sebagai Kristen sejati. Nah, seperti katakan firman ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada awalnya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, Allah itu adalah firman. Nah, ini di sini banyak terjebak. Jadi bukan firman itu yang menjadi Yesus, tetapi firman itu diterima oleh Yesus. Nah, itu yang benar. Jadi cara mendefinisikan ini kita perlu namanya hakikat. Jangan pakai syariah. Kalau dalam Muslim nama syariah itu jangan pakai secara apa? Secara yang tertulis seperti ini. Pakailah hakikat. Hakikat itu tidak akan bisa dipandang oleh syariat, oleh kemudian ini. Makanya dikatakan kita itu berpikirlah yang tidak mungkin bagi kita, mengimanilah yang tidak mungkin bagi kita. Karena firman-Nya berkata dalam kekristenan, apa yang tidak mungkin bagi kamu mungkin bagi saya. Mungkinkah saya jadi 10? Bisa. Kalau dikehendaki oleh Maha Pencipta. Kalau dikehendaki oleh Maha Pencipta. Saya bisa jadi 10. Karena punya keterbatasan. Makanya imanilah yang tidak keterbatasan. Nah itu. Saya selalu mengimani yang tidak keterbatasan dan yang tidak bisa dinilai oleh manusia. Jadi seperti hati saja kita sudah berbeda. Ya. Esa secara kebenaran dunia itu adalah satu atau tunggal. Tapi secara kebenaran ilahi, secara hakikat, arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah itu arti Esa secara ilahi. Makanya jangan kita makanya dikatakan ketika kita menyampaikan kebenaran daripada Tuhan itu, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai kehebatan kita. Kita akan terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Itu akan nyambung semua. Ya. Ketika memang ini yang benar, kebenaran daripada Maha Pencipta yang kita sampaikan, tapi kita pakai kekuatan kita selipkan, maka kita akan terkutuk. Di mana dalilnya? Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkannya dirinya sendiri. Nah, ini yang banyak kita sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus, diandalkan kekuatannya dalam menyampaikan kebenaran. Maka apa? Jadi terkutuk. Kalau kita menyampaikan kebenaran, sampaikanlah dengan mengandalkan kekuatan daripada ilahi. Maka dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita sampaikan, andalkan Tuhan. Makanya ketika saudara-saudara saya menanyakan menurut Pak Robin, bukan menurut saya, menurut Bapak. Supaya saya jangan mencuri. Saya nggak berani menerima itu. Menurut Pak Robin, nggak mau saya menerima itu. Menurut Bapak, menurut Maha Pencipta. Jadi andalkan supaya aku dapat berkat. Apa berkat? Kasih dia ngomong, Pak Robin. Oh ya, silakan. Tanggapi. Jadi tadi Pak Robin bilang bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan, ya kan? Jadi yang Tuhan yang Pak Robin sembah, coba siapa lah? Namanya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kalau Muslim mengatakan Allah, kita mengatakan secara kekristenan Bapa. Siapa Yesus? Adalah utusan dari Bapa. Makanya kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Ya, kenapa Yesus selalu lapor kepada Bapa? Berdoa juga, Bapa kami yang di sorga. Doa Yesus selalu lapor kepada siapa? Bapa. Siapa Bapa itu? Namanya adalah Maha Pencipta langit dan bumi. Kalau dalam Muslim mengatakan itu Allah. Biar pahami, itu bahasa Arab. Jadi nggak ada perbedaan. Jangan kita beda-bedakan Tuhan itu. Jangan kita pakai dengan pengukuran pemikiran kita. Ya, kita bilanglah 3. Ini dari mana berasal Tuhan 3? Kalau nggak manusia yang membuat. Dari mana kita bisa mengetahui Tuhan itu 3? Tritunggal, 3, 1. Itu kan maunya manusia. Sementara kita tidak pernah bisa berjumpa dengan Tuhan. Bahkan rupanya pun kita tidak bisa melihat. Coba dari mana? Nah, siapa yang pernah melihat Tuhan? Dari mulai kebenaran firman Tuhan? Hanya Paulus. Makanya pendusta, ya penjahat selalu tetap menjadi seorang penjahat. Oh, Paulus penjahat. Iya. Sama kan kayak Pak Dehe tuh, nggak percaya Paulus tuh, penjahat kata Pak Dehe. Makanya itulah alasannya kenapa saya nggak gabungin Pak Robin dengan Pak Dehe ya teman-teman. Itu. Silakan lanjut. Jadi kalau orang yang mengatakan bisa ketemu dengan Tuhan itu penjahat, itu penyesat. Jangan coba-coba. Kita tidak akan pernah bisa bertemu dengan Tuhan. Siapapun kita diajar untuk mempercayainya, sekalipun kita tidak melihat
Tuhan itu. Di mana ayatnya? Ada Ibrani 11 ayat 1. Jadi kita harus nyambungkan itu. Kita harus definisikan. Apa dikatakan sana? Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat Tuhan, melainkan percaya. Itu iman. Jadi kalau ada Tuhan yang kelihatan, itu bukan iman. Itu kepalsuan, itu penyesat. Yesus pernah terlihat nggak? Pernah. Sekalipun orang dahulu, orang Israel yang melihat. Yang penting intinya dia terlihat. Sekalipun dia manusia yang suci, ya tetap manusia. Bukan menjadi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah terlihat. Tetapi ada. Apa buktinya bahwa Tuhan ada? Langit dan bumi itu bisa tercipta. Kita bisa hidup. Itu buktinya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kalau dicari mana buktinya Tuhan itu ada? Nah, seperti orang-orang ateis kan, cari bukti. Sebenarnya dia nggak sadar dia hidup dari mana. Kalau nggak Tuhan, apakah pernah langit dan bumi ini memberikan hidup manusia? Apakah pernah langit dan bumi ini menciptakan langit dan bumi? Tidak akan pernah. Kembali kepada Tuhan yang tidak terlihat tadi. Kembali kepada Tuhan yang dimaksud dengan Alfa dan Omega tadi. Hanya dia yang mengetahui akhir dan awal dan akhirnya. Kita tidak akan pernah bisa. Kita hanya diajarkan untuk mengimani dan berbuat, mengamalkan setiap kebenarannya. Hanya itu tugas kita. Kalau untuk ukur Tuhan kita nggak bisa, tapi kalau Tuhan mengukur kita bisa. Nah itu secara akal sehatnya dulu. Begitu saudara. Jangan pernah ukur Tuhan. Jangan bisa katakan serupakan dengan apapun Tuhan, nggak boleh. Karena ini yang banyak sekarang terjadi dalam Kekristenan. Dikatakan siapa yang memulai bahwa Yesus itu menjadi Tuhan? Paulus. Paulus yang menciptakan. Paulus. Iya, Paulus. Tidak pernah mengajarkan seperti itu. Karena apa? Karena dilihatnya Yesus membuat mujizat. Sementara bukan Yesus yang mau mujizat. Bapa. Tapi diterima oleh Yesus. Maka dikatakan dalam firman, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu benar. Itu nggak ada yang salah dengan ayat itu. Makanya kalau kita tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benar, maksudnya itu tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kalau kita tidak bisa seperti manusianya Yesus atau Isa Al-Masih. Begitu saudaraku. Ya jangan harap kalau kita tidak bisa seperti manusianya Yesus, jangan harap kita bisa sampai kepada Bapa. Jangan harap. Saya sendiri juga. Makanya sampai sekarang saya mau belajar supaya saya menjadi seperti manusianya Yesus atau Isa Al-Masih dalam saudara kita Muslim. Tanggapilah Bang Sinaga, silakan tanggapi. Panjangin juga ngomongnya. Terlalu panjang kali lebar ini Pak Robin ngomong. Cuman aku nggak ngerti. Udah terlalu jokal itu ngomongnya. Tapi pengertian pribadi itu kan berbeda-beda, ya kan? Tuhan siapapun yang kita tuankan itu berbeda-beda. Cuman itu aja lah. Terima kasih Pak Robin atas penjelasannya sama Pak Ustadz Yusuf Pei udah naikin saya. Shalom. Oke. Loh, kemana Pak Robinnya? Pak Robinnya juga ikut hilang loh. Pelanggaran nggak Pak Robin? Kayaknya di report itu Pak Robin. Tapi nggak ada sih teman-teman. Pak Robin di report habis baterai kali ya. Aduh. Pak Robin naik lagi ya. Pak Dehe-nya nggak ada minta naik. Kalau Pak Dehe ada naik, saya naikin langsung aja Pak Dehe. Ya. Ya. Kita masih gimana? Nggak ada lagi Pak Robinnya minta naik. Habis baterai kayaknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Oke Pak, Islam Kristen? Kristen. Open cam dulu Pak. Iya, lagi proses loh. Silakan dibuka kameranya. Jangan ngerokok ya. Iya, lagi proses. Tuh, Mana orangnya? ini ada.
Gak bener kok bang. Jangan yang gelap lah, gelap di tempat saya. Proses apa? Coba naik sekali lagi, turun dulu, naik lagi dah. Silakan minta naik lagi ulang. Gak kebuka tadi. Mana orangnya tadi? Citra apa tadi namanya? Bang? Aduh. Ini kita nggak bukan untuk room Muslim khusus kawan Kristen yang mau diskusi aja ya teman-teman. Karena saya buka room diskusi. Sabar. Nah nih. Hitam bang. 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 Ah kan masalah kayaknya nih jaringannya. Hitam ya teman-teman ya. Hitam kan? Jelek. Iya. Gak ini apa?